Malam itu desa Tegal Gunung mendadak riuh. Langit gelap tanpa bintang, hanya suara angin yang menggesek dedaunan bambu di pinggir jalan. Warga yang sedang duduk di balai desa sontak berdiri ketika melihat seorang perempuan tua berlari dengan langkah terseret, wajahnya pucat, rambutnya acak-acakan, dan napasnya memburu seperti habis dikejar sesuatu. Perempuan itu adalah Bu Sarti, istri Pak Darno, seorang petani tua yang sudah puluhan tahun bekerja di sawah yang membentang di sisi selatan desa. Bu Sarti memegang sarung lusuh milik suaminya sambil menangis terisak. Sarung itu penuh tanah basah dan berbau lumpur pekat. Ia tidak bisa bicara dengan jelas. Suaranya patah-patah karena ketakutan yang belum sepenuhnya ia cerna. Setelah beberapa warga menenangkan dan memberinya air minum, barulah ia mampu mengucapkan kalimat yang membuat semua orang merinding. Suamiku hilang di sawah. Aku lihat sendiri dia seperti ditarik sesuatu ke dalam tanah. Kalimat itu membuat balai desa mendadak hening. Tidak ada satupun warga yang berani bercanda atau menganggap ucapan Bu Sarti sebagai hal yang berlebihan. Pasalnya, sawah di selatan desa memang sudah lama menyimpan cerita seram. Banyak orang yang mengaku melihat bayangan berjalan di antara padi menjelang maghrib. Ada juga yang mendengar suara gamelan samar dari arah pematang, padahal tidak ada acara apapun. Namun selama ini, tidak ada satupun kejadian yang benar-benar membahayakan. Ketua RT langsung memanggil warga muda untuk menyiapkan obor dan senter. Mereka bergerak cepat menuju sawah. Di sepanjang jalan, Bu Sarti berjalan sambil terus mengulang bahwa suaminya tadi sedang memanen padi ketika sebuah sosok muncul di belakangnya. Warga makin penasaran sekaligus tegang. Angin malam semakin dingin, membuat bulu kuduk berdiri walau mereka berjalan berkelompok. Sesampainya di bibir sawah, warga menemukan sesuatu yang membuat dada mereka terasa sesak. Tanah di sepanjang pematang terlihat seperti diinjak dengan paksa. Ada jejak kaki Pak Darno yang sangat jelas, namun tiba-tiba jejak itu berhenti begitu saja di tengah petakan. Tidak ada bekas tergelincir. Tidak ada bekas tubuh jatuh. Tidak ada tanda seretan. Jejak itu benar-benar berakhir begitu saja seolah seseorang menghilang tanpa bekas. Salah seorang pemuda mencoba menyorotkan senter ke titik tempat jejak itu berhenti. Cahaya menyorot tanah yang lembek, tetapi tidak memantulkan apapun selain lumpur gelap yang seperti berdenyut pelan. Beberapa warga merasa tanah itu lebih hangat dan lebih lembab dari biasanya. Mereka saling pandang, namun tidak ada yang berani mengatakan apapun. Kebanyakan hanya menelan ludah, merasakan kecemasan yang tumbuh makin kuat. Ketua RT kemudian meminta warga menyebar. Mereka mencari di setiap sisi sawah dengan jarak tidak terlalu jauh agar tidak tersesat. Beberapa warga memanggil nama Pak Darno berkali-kali, namun suara mereka hanya dibalas oleh gema samar yang terdengar seperti datang dari arah yang tidak pasti. Seorang pemuda bahkan mengaku mendengar jawaban lirih dari kejauhan, tetapi ketika ia memanggil 2 kali lagi, suara itu langsung hilang. Pencarian berlangsung hampir 1 jam, namun hasilnya nihil. Tidak ada bekas tubuh, tidak ada barang-barang yang tertinggal, bahkan topi caping yang selalu dipakai Pak Darno pun tidak ditemukan. Semua warga sepakat bahwa sesuatu yang ganjil sedang terjadi malam itu. Mereka mulai menyadari bahwa cerita Bu Sarti bukanlah halusinasi atau kekeliruan pandangan. Karena pencarian tidak membuahkan hasil, warga sepakat untuk memulai pencarian ulang pada pagi hari. Namun sebelum mereka kembali ke rumah masing-masing, Bu Sarti diminta menceritakan secara detail apa yang ia lihat. Meski tubuhnya gemetar, ia berusaha mengingat kejadian itu. Menurutnya, sore tadi suaminya sedang merapikan hasil panen. Dari kejauhan ia melihat Pak Darno berdiri menghadap sebuah sosok berukuran manusia, memakai baju putih kusam yang menggantung sampai lutut. Sosok itu membelakanginya. Awalnya Bu Sarti mengira itu salah satu tetangga yang sedang lewat, tapi saat ia berkedip selama sekilas, sosok itu sudah hilang dan Pak Darno tampak seperti ditarik sesuatu ke bawah. Bu Sarti mendengar suara lirih seperti tanah pecah. Ia melihat kaki suaminya seolah tenggelam ke dalam lumpur. Dalam hitungan detik, tubuh Pak Darno sudah tenggelam sampai lutut, lalu pinggang, dan akhirnya hilang sepenuhnya. Tidak ada teriakan. Tidak ada upaya perlawanan. Semuanya terjadi sangat cepat. Ketika Bu Sarti mencoba mendekat, tanah di sekitar titik hilangnya suaminya tampak seperti bergetar pelan seolah menolak siapapun yang ingin mendekat. Itulah yang membuatnya berlari ke balai desa untuk meminta bantuan. Mendengar cerita itu, warga merasa bulu kuduk mereka meremang. Tidak ada yang berani berbicara banyak. Ketua RT akhirnya menyuruh semua pulang dan berkumpul kembali di balai desa setelah subuh untuk melanjutkan pencarian saat cahaya matahari sudah lebih terang. Tidak ada yang berani berada terlalu lama di sawah malam itu.
Bahkan beberapa warga berjalan pulang sambil menggenggam obor lebih erat. Langkah mereka cepat meski badan terasa lemas. Bu Sarti dibawa pulang oleh dua warga perempuan. Rumahnya yang biasanya hangat kini terasa dingin dan sunyi. Ia duduk di ruang tamu sambil memegang sarung suaminya. Tangannya gemetar, namun ia berusaha menahan tangis karena merasa kejadian itu tidak masuk akal. Ia berulang kali menyebut nama Allah dalam hati, memohon agar suaminya diberi keselamatan dimanapun ia berada. Sementara itu, di luar rumah Bu Sarti, beberapa warga muda masih membicarakan kejadian itu. Mereka saling bertanya apa mungkin ada hewan liar yang menyeret Pak Darno. Namun tidak ada satupun yang mampu menjelaskan bagaimana mungkin jejak kaki bisa berhenti begitu saja tanpa ada bekas seretan. Tidak ada yang bisa menjelaskan sosok berbaju putih yang dilihat Bu Sarti. Tidak ada yang bisa menjelaskan tanah yang bergetar dan hangat seperti memiliki kehidupan sendiri. Malam itu Desa Tegal Gunung menutup hari dengan rasa was-was yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Tidak ada yang tahu bahwa kejadian hilangnya Pak Darno hanyalah awal dari rangkaian peristiwa yang jauh lebih aneh, lebih gelap, dan lebih sulit dijelaskan oleh logika manusia. Pagi hari di Desa Tegal Gunung terasa berbeda. Matahari baru saja muncul, tetapi udara masih dingin seperti subuh belum selesai. Warga sudah berkumpul di balai desa dengan wajah yang tampak belum istirahat. Banyak yang tidak bisa tidur karena memikirkan kejadian malam sebelumnya. Hilangnya Pak Darno bukan hal sepele. Ia bukan orang yang mudah tersesat, dan sawah itu bukan tempat asing baginya. Justru sebaliknya, sawah itu adalah tempat yang ia lewati setiap hari selama puluhan tahun. Ketua RT segera mengatur kelompok pencari. Ada yang membawa golok untuk memotong rumput liar, ada yang membawa tali, dan sebagian besar membawa obor serta senter. Beberapa orang tua hanya bisa duduk sambil memantau, karena usia tidak memungkinkan mereka turun langsung ke sawah yang licin. Namun wajah mereka tampak lebih tegang daripada anak muda yang memegang senter. Saat semua siap, rombongan bergerak menuju sawah. Langkah mereka hati-hati karena embun masih menempel di ujung padi. Bau lumpur basah tercium kuat sejak mereka memasuki jalan setapak. Suasana terasa sunyi. Tidak ada suara burung pagi itu. Hanya suara gesekan daun padi yang bergerak pelan tertiup angin. Ketika mereka tiba di lokasi hilangnya Pak Darno, warga langsung melihat sesuatu yang berbeda dengan semalam. Tanah di titik terakhir jejak kaki itu terlihat seperti baru diaduk. Warnanya lebih gelap dan lebih basah daripada area di sekitarnya, seakan tanah di sana baru saja dibolak-balik oleh sesuatu. Tidak ada yang tega menyentuhnya. Beberapa orang muda hanya menunjuk tanpa berani mendekat terlalu dekat. Ketua RT kemudian menyusun pencarian dengan pola melingkar. Semua warga harus bergerak secara teratur untuk memastikan tidak ada titik yang terlewat. Meski demikian, banyak yang masih bertanya dalam hati apakah pencarian ini akan menemukan sesuatu atau tidak. Sebab kejadian semalam sudah jelas bukan kejadian biasa. Pencarian dimulai dari sisi timur sawah. Area itu dipenuhi padi yang mulai menguning. Warga memeriksa setiap sudut, termasuk pematang kecil yang biasanya menjadi tempat Pak Darno beristirahat. Di beberapa titik, padi terlihat patah seperti ada sesuatu yang menabrak atau melintasi dengan cepat. Namun tidak ada bekas tubuh manusia. Saat mereka bergerak semakin ke tengah, seorang warga tiba-tiba memanggil. Suaranya cukup lantang hingga menarik perhatian semua orang. Ketika mereka mendekat, terlihat jelas sebuah pola aneh di sela-sela tanaman padi. Padi rebah membentuk lingkaran hampir sempurna berdiameter sekitar 4 meter. Terlihat seperti seseorang atau sesuatu berputar di tengah sawah dengan kecepatan tinggi hingga membuat padi ambruk rata. Padahal tidak ada angin kuat, tidak ada alat pertanian yang bisa menghasilkan pola seperti itu, dan tidak ada jejak ban. Beberapa warga yang melihat pola itu langsung saling tatap. Ada rasa tidak nyaman yang muncul. Lingkaran itu tampak terlalu rapi untuk sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Bahkan ketua RT tampak ragu untuk menyentuhnya. Mereka hanya memotret dengan senter, memastikan bentuknya terlihat jelas. Belum sempat mereka berdiskusi, seorang pemuda yang berjalan lebih jauh ke arah barat tiba-tiba berteriak. Teriakan itu membuat semua warga menoleh dan berlari menghampiri. Pemuda itu berdiri sambil menunjuk ke arah tanah di dekatnya. Suaranya gemetar saat menjelaskan bahwa ia mendengar suara gamelan sangat samar dari bawah tanah. Warga lain mencoba diam dan mendengarkan. Awalnya tidak terdengar apa-apa, tetapi setelah beberapa detik, suara itu muncul lagi. Nada gamelan yang pelan dan lambat, seperti suara dari kejauhan. Suara itu muncul beberapa kali dan hilang lagi seolah hanya ingin memberi petunjuk bahwa sesuatu berada di bawah sana.
Suara itu membuat warga mundur beberapa langkah. Tidak ada yang berani berdiri tepat di atasnya. Mereka sudah terbiasa dengan cerita-cerita gaib di desa, tetapi mendengar gamelan langsung dari bawah tanah adalah hal yang tidak pernah mereka alami. Sementara warga masih kebingungan, seorang lelaki parubaya yang ikut membantu tiba-tiba jatuh berlutut. Ia memegang kepalanya dan tubuhnya bergetar hebat. Mulutnya bergerak tanpa ia kehendaki. Warga langsung mengelilinginya. Dua orang memegang bahunya agar tidak jatuh ke lumpur. Lalu suara yang keluar dari mulut lelaki itu bukan suaranya sendiri. Suara itu jauh lebih tua, berat, dan serak. Kalimatnya hanya satu. Jangan cari dia. Dia sedang menjadi tamu. Semua warga langsung mundur. Beberapa perempuan yang ikut mencari mulai menangis kecil karena ketakutan. Setelah mengucapkan kalimat itu, lelaki parubaya tersebut pingsan seketika. Napasnya masih ada, tetapi tubuhnya sangat lemah seperti habis berlari jauh. Warga segera mengangkatnya dan membawanya ke gubuk terdekat. Setelah kejadian itu, pencarian dihentikan sementara. Ketua RT menilai suasana sudah terlalu aneh dan warga mulai panik. Ia memutuskan untuk memanggil dukun desa, yaitu Pak Dargo. Orang-orang memanggilnya karena ia dikenal sebagai seseorang yang bisa melihat hal-hal yang tidak terlihat oleh mata manusia biasa. Tidak perlu waktu lama, Pak Dargo datang dengan membawa tongkat bambu dan sebuah kantong berisi bunga. Wajahnya tampak serius sejak mendengar laporan bahwa salah satu warga kesurupan. Tanpa menunda lama, ia turun ke sawah dan berdiri di tengah lingkaran padi rebah. Ia membungkuk sedikit, memejamkan mata, dan menyentuhkan tongkatnya ke tanah. Beberapa detik kemudian ia membuka mata dan berkata bahwa ada sesuatu yang sangat tua dan sangat kuat berada di bawah area itu. Menurutnya, sawah itu bukan tempat biasa. Di bawahnya terdapat jalur yang sudah lama tidak dibuka. Ia tidak menjelaskan jalur apa, tetapi dari raut wajahnya, terlihat jelas bahwa ia juga merasa tidak nyaman. Ia meminta warga berhenti menggali atau mencari lebih dalam untuk hari itu. Ia menegaskan bahwa malam berikutnya adalah waktu yang buruk karena batas antara dunia manusia dan dunia lain berada pada posisi paling tipis. Jika dipaksakan, keadaan bisa menjadi lebih buruk daripada hilangnya seorang petani. Meski warga sebenarnya ingin terus mencari, mereka akhirnya mengikuti perintah Pak Dargo. Tidak ada yang ingin mengambil risiko menghadapi sesuatu yang lebih berbahaya. Pencarian resmi dihentikan sampai keesokan paginya. Namun sebelum semua bubar, Pak Dargo berkata bahwa Pak Darno kemungkinan masih hidup, tetapi berada di tempat yang bukan seharusnya. Ucapan itu membuat semua orang terdiam. Tidak ada yang berani bertanya lebih lanjut. Siang itu, warga pulang dengan rasa campur aduk antara takut, bingung, dan penasaran. Mereka sepakat berkumpul lagi esok pagi, tetapi tidak ada yang tahu bahwa sebelum matahari terbit, seseorang akan menemukan sosok yang mereka cari. Dan kondisinya jauh dari dugaan siapapun. Dini hari berikutnya, ketika sebagian besar warga masih terlelap setelah hari penuh ketegangan, seorang pemuda bernama Raffi terbangun karena ingin pergi ke sumur di belakang rumah. Udara malam terasa lebih dingin dari biasanya. Angin yang lewat menyentuh kulit seperti air es. Raffi memutuskan membawa lampu minyak kecil untuk menerangi langkahnya. Ketika ia berjalan melewati jalan setapak menuju sumur, ia mendengar suara batuk pendek dari arah gubuk tua di pinggir sawah. Awalnya Raffi mengira itu hanya suara binatang. Namun setelah suara itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas, ia mulai curiga. Ia mengarahkan lampu minyak ke arah gubuk. Bayangannya bergetar di antara kisi-kisi bambu. Dengan langkah hati-hati, ia mendekat. Semakin dekat, ia semakin yakin bahwa suara batuk itu berasal dari seseorang, bukan binatang. Ketika jarak tinggal beberapa langkah, Raffi berhenti. Ia merasakan tengkuknya merinding. Ada perasaan tidak enak, seolah ada sesuatu yang menunggunya di dalam gubuk itu. Tapi rasa penasaran lebih kuat daripada rasa takut. Ia mengatur napas, lalu menyibakkan kain tirai usang yang menutupi pintu gubuk. Di dalamnya, duduk seorang lelaki tua dengan kondisi yang membuat Raffi hampir menjatuhkan lampu minyak dari tangannya. Itulah Pak Darno. Tubuhnya bersandar pada dinding bambu, wajahnya pucat, matanya sayu, dan seluruh tubuhnya penuh lumpur hingga ke leher. Pakaian yang ia kenakan basah dan menempel seperti baru saja keluar dari kolam yang sangat kotor. Namun yang paling membuat Raffi terdiam adalah kedua telapak kaki Pak Darno. Kaki itu basah, tapi sawah sedang kering sejak seminggu terakhir. Tidak ada genangan air di sekitar lokasi itu. Tidak ada aliran irigasi yang bocor. Tidak ada alasan kaki seseorang bisa berair sedingin itu.
Pak Darno menatap Raffi lama tanpa suara. Setelah beberapa detik, barulah ia berusaha bicara. Suaranya serak, berat, dan nyaris tidak terdengar. Ia hanya berkata minta air. Raffi segera berlari ke rumah mengambil air minum dan memanggil beberapa warga. Dalam hitungan menit, balai desa kembali ramai meski masih gelap. Lampu minyak menyala di mana-mana. Beberapa orang membawa selimut untuk menghangatkan Pak Darno. Ketika warga berkumpul, mereka melihat kondisi Pak Darno dengan jelas. Selain tubuhnya kotor dan basah, kukunya berisi tanah yang menempel tebal. Beberapa warga berpikir ia mungkin menggali tanah untuk mencari jalan keluar. Namun ada hal lain yang lebih mengganggu. Tanah yang menempel di kukunya tidak mirip tanah sawah di desa tersebut. Tanah itu lebih gelap, pekat, dan memiliki bau seperti tanah yang sudah lama tidak tersentuh udara. Warga membawa Pak Darno pulang ke rumahnya. Bu Sarti langsung menangis ketika melihat suaminya kembali. Ia memeluk Pak Darno sambil memegangi wajahnya yang dingin. Beberapa warga membantu memandikan kaki dan membersihkan tubuhnya, tetapi ketika air menyentuh kulit Pak Darno, ia mengerang seperti orang yang merasa kesakitan hebat. Setelahnya ia langsung memejamkan mata dan terlelap dalam tidur yang sangat dalam. Ketua RT segera memanggil Pak Dargo untuk datang memeriksa kondisi Pak Darno. Sesampainya di rumah, Pak Dargo tidak langsung mendekati pasien. Ia berdiri beberapa langkah dari ranjang dan memandangi tubuh Pak Darno selama beberapa detik. Tatapannya tajam dan penuh perhitungan. Setelah itu, ia meminta semua orang menjauh dan hanya menyisakan lampu minyak sebagai penerangan. Pak Dargo memegang lengan Pak Darno. Tangannya berhenti ketika mencapai pundak. Ia mengernyit, lalu meraba bagian itu lebih lama. Warga yang melihat raut wajahnya mulai gugup. Ada sesuatu yang ia rasakan, tetapi ia tidak langsung mengatakan apa-apa. Setelah beberapa menit, barulah ia bicara. Suaranya pelan tetapi jelas. Ia mengatakan bahwa Pak Darno selamat bukan karena keberuntungan. Menurutnya, seseorang atau sesuatu melepas Pak Darno dengan sengaja. Ucapannya membuat beberapa warga saling pandang dengan ketakutan. Ketika Pak Darno akhirnya terbangun menjelang pagi, warga berkumpul di ruang tamu untuk mendengarkan penjelasannya. Mereka berharap ia bisa memberi jawaban tentang apa yang sebenarnya terjadi selama 2 hari ia menghilang. Dengan suara lemah, Pak Darno mulai bercerita. Ia mengatakan bahwa ketika dirinya ditarik ke dalam tanah, ia tidak merasa tenggelam. Ia merasa seperti melewati lorong gelap yang dipenuhi bau lumpur. Ia tidak tahu berapa lama ia berada di sana karena tidak ada cahaya dan tidak ada suara. Yang ia tahu hanya satu. Ia terus bergerak turun seperti meluncur dalam terowongan. Setelah beberapa saat, ia melihat cahaya kuning kecil dari kejauhan. Ia mendekat ke arah cahaya itu dan barulah ia melihat sebuah tempat yang membuat semua warga tercengang. Pak Darno mengatakan ia melihat perkampungan. Bukan kampung desa biasa. Rumah-rumahnya sangat tua, semuanya terbuat dari kayu dan bambu dengan gaya yang sangat kuno. Jalan-jalannya gelap. Tidak ada suara manusia. Hanya suara gamelan yang bergema pelan, sama seperti yang didengar warga saat pencarian kemarin. Kemudian seseorang muncul. Seorang perempuan berwajah pucat dengan pakaian serba putih lusuh. Perempuan itu tersenyum dan menyambut Pak Darno seolah ia adalah tamu yang sudah lama ditunggu. Perempuan itu mengajak Pak Darno masuk ke sebuah rumah dan menyodorkan makanan. Pak Darno mengaku hampir saja memakannya karena ia sangat lapar. Namun ketika ia melihat lebih dekat, makanan itu bukan nasi. Makanan itu adalah tanah basah yang dipenuhi belatung kecil. Ketika ia tersentak dan menjauh, warga yang mendengarkan ceritanya mulai merinding. Api lampu minyak bahkan berkedip seolah mendengar cerita itu. Pak Darno melanjutkan bahwa orang-orang di kampungannya itu menatapnya dengan mata hitam pekat tanpa bola mata. Mereka tersenyum, tetapi wajah mereka tidak memancarkan kebaikan. Senyum mereka tampak seperti paksaan untuk menyembunyikan sesuatu. Suasana kampung itu sangat dingin dan sepi. Tidak ada anak-anak, tidak ada hewan, dan tidak ada bau manusia. Yang ada hanya bau lumpur yang sangat kuat. Ia berusaha melarikan diri, tetapi setiap lorong yang ia lewati selalu membawanya kembali ke tempat yang sama. Seolah kampung itu tidak memiliki ujung. Ia mulai panik sampai akhirnya seorang lelaki tua tinggi datang kepadanya. Lelaki itu menyeret langkahnya dengan punggung membungkuk seperti tubuhnya terlalu berat untuk berdiri tegak. Lelaki itu menatapnya lama lalu berkata dengan suara pelan bahwa waktu Pak Darno belum habis. Kemudian lelaki itu mendorongnya ke arah gelap dan setelah itu ia kehilangan kesadaran. Saat terbangun,
ia sudah berada di gubuk sawah. Cerita itu membuat seluruh warga terdiam. Tidak ada yang tahu harus berkata apa. Semuanya mencoba memahami apa sebenarnya tempat yang dikunjungi Pak Darno. Namun sebelum mereka sempat bertanya lebih jauh, Pak Dargo memanggil ketua RT dan berbisik. Katanya, ada sesuatu yang menempel pada tubuh Pak Darno. Warga tidak mengerti maksudnya sampai Pak Dargo menunjukkan bahunya. Ada bekas seperti tangan kecil berwarna abu-abu, seakan pernah menempel pada kulitnya. Itulah yang membuatnya tidak sadar selama perjalanan pulang. Warga mulai panik, tetapi Pak Dargo menenangkan semua orang. Ia mengatakan bahwa selama bekas itu sudah hilang, maka Pak Darno aman. Tetapi ia memperingatkan warga bahwa kejadian ini baru permulaan. Sejak pagi itu, rumah Pak Darno menjadi tempat warga berkumpul. Semua ingin memastikan ia benar-benar kembali dan sehat. Namun dari cara mereka memandang, jelas terlihat bahwa mereka tidak hanya ingin memastikan kesehatannya, tetapi juga memastikan ia tidak membawa sesuatu dari tempat misterius yang ia ceritakan. Karena cerita yang ia sampaikan semalam, walau sulit dipercaya, tetap terasa terlalu nyata untuk dianggap hanya mimpi buruk. Pak Darno dibiarkan berbaring untuk memulihkan tenaga. Bu Sarti terus duduk di sampingnya, sesekali menyentuh ubun-ubunnya, memastikan suaminya tidak demam. Beberapa kali ia memandangi suaminya sambil mengingat kejadian 2 hari lalu, saat ia melihat sendiri bagaimana suaminya ditelan tanah. Pemandangan itu terlalu sulit dilupakan. Namun melihat suaminya kembali masih dalam keadaan hidup, ia merasa harus bersyukur meski ia tahu bahwa kejadian itu belum selesai. Pak Dargo meminta semua warga yang tidak memiliki urusan penting agar pulang terlebih dahulu. Ia ingin memeriksa kondisi Pak Darno tanpa keramaian. Ketika warga mulai bubar, suasana rumah terasa lebih sunyi. Hanya ada keluarga inti dan ketua RT. Pak Dargo duduk di samping ranjang dengan wajah serius. Ia menatap lengan, leher, dan punggung Pak Darno satu persatu, seolah mencari tanda khusus. Ketua RT akhirnya memberanikan diri bertanya apa sebenarnya yang ia cari. Pak Dargo menjelaskan bahwa ketika ia memegang pundak Pak Darno semalam, ia merasakan bekas sentuhan sesuatu. Menurutnya, itu bukan sekadar tanah atau lumpur biasa. Bekas itu seperti tangan, tetapi bukan tangan manusia. Bentuknya kecil dan panjang seperti lengan bayi, namun dingin seperti es. Ketika bekas itu ia sentuh, terasa seperti kulit yang tidak lagi memiliki daging di dalamnya. Ketua RT menelan ludah. Bu Sarti menutup mulut agar tidak berteriak. Tidak ada yang berani membayangkan benda seperti apa yang telah menempel pada suaminya. Pak Dargo kemudian mengatakan bahwa apapun yang menempel pada Pak Darno telah hilang setelah ia melakukan ritual singkat semalam. Namun hilangnya bekas itu bukan berarti ancamannya selesai. Ia menjelaskan bahwa tempat yang dikunjungi Pak Darno bukan dunia manusia. Tempat itu adalah ruang yang terhubung dengan jalur lama yang sudah puluhan tahun tertutup. Jalur itu biasanya tidak terbuka kecuali ada energi tertentu yang memicu. Menurutnya, tanah di sawah selatan memang sudah lama memiliki reputasi buruk. Banyak orang tua di desa yang mengenang cerita lama tentang jalur bawah tanah yang menjadi tempat makhluk-makhluk tertentu berlalu lalang. Tidak ada yang tahu apa itu makhluk tersebut. Tidak ada yang tahu apakah mereka baik atau jahat. Mereka hanya tahu bahwa manusia sebaiknya tidak pernah memasuki jalur itu. Baru kali ini ada seseorang yang tertarik masuk ke jalur tersebut tanpa sengaja. Pak Darno mendengarkan penjelasan itu sambil memegang selimut. Wajahnya terlihat makin pucat, tetapi ia mencoba menatap Pak Dargo dengan tenang. Setelah beberapa menit terdiam, Pak Darno akhirnya bicara. Ia mengatakan bahwa selama berada di tempat itu, ia merasa diawasi oleh puluhan pasang mata dari balik rumah-rumah kayu. Ia tidak melihat sosoknya, tetapi ia yakin bahwa tempat itu tidak hanya dihuni oleh beberapa makhluk, melainkan oleh banyak sekali penghuni. Beberapa di antaranya berjalan, beberapa bergerak merayap, dan ada pula yang hanya berdiri diam di sudut gelap sambil menatap. Pak Darno juga mengaku bahwa ia mendengar suara seperti orang berbisik. Bisikannya lembut tetapi nadanya seperti memanggil. Suaranya berasal dari berbagai arah dan terdengar seperti mengajak. Ia tidak mengerti bahasanya, tetapi ia tahu maksudnya agar ia tinggal di sana. Ketika ia menolak, mereka terlihat marah. Itulah sebabnya ia berusaha lari meski jalannya selalu kembali ke tempat yang sama. Ketua RT mencoba menjaga agar suasana tidak terlalu tegang. Namun ketika ia bertanya bagaimana Pak Darno bisa kembali ke dunia manusia, Pak Darno menjelaskan bagian paling menyeramkan. Ia mengatakan bahwa lelaki tua tinggi yang ia ceritakan sebelumnya bukanlah salah satu dari penghuni kampung tersebut. Lelaki itu tampak berbeda.
Tubuhnya lebih besar dan wajahnya seperti terbungkus kulit lusuh. Namun tatapan matanya tidak sama dengan makhluk lain. Tatapannya justru mengandung peringatan. Ketika lelaki itu berkata bahwa waktu Pak Darno belum habis, ia merasakan dorongan kuat dari belakang. Setelah itu ia tidak ingat apapun sampai terbangun di gubuk sawah. Keterangan itu menimbulkan pertanyaan baru. Jika lelaki itu bukan penghuni tempat tersebut, lalu siapa dia? Mengapa ia menolong Pak Darno? Mengapa ia tahu kapan waktu seseorang akan habis? Tidak ada seorang pun yang bisa menjawab. Di tengah obrolan itu, tiba-tiba lampu minyak yang diletakkan di meja kecil bergetar dan nyalanya mengecil. Tidak ada angin berhembus, namun api itu meredup seperti ada sesuatu yang melintas di dekatnya. Semua orang langsung diam. Bu Sarti menggenggam tangan suaminya lebih erat. Ketua RT menoleh ke arah jendela, tetapi tidak melihat apapun di luar. Pak Dargo berdiri dan mendekati lampu minyak itu. Ia menatap nyala api kecil yang bergetar aneh. Setelah itu ia berkata bahwa sesuatu sedang berada di luar rumah. Sesuatu yang sedang mengamati. Suasana ruangan seketika berubah. Udara menjadi dingin. Nafas terasa lebih berat. Bahkan suara jangkrik di halaman pun lenyap. Pak Dargo meminta semua orang tetap tenang. Ia mengambil segenggam bunga dari kantongnya dan menaburkannya di sudut ruangan. Setelah itu ia berkata bahwa pengaruh yang mengikuti Pak Darno masih belum pergi sepenuhnya. Bekas sentuhan makhluk itu mungkin telah hilang, tetapi perhatian mereka belum. Tempat yang dikunjungi Pak Darno telah menandainya. Dan ketika sesuatu sudah ditandai, biasanya ada yang akan kembali mengejarnya. Ucapan itu membuat semua orang merinding. Menurut Pak Dargo, selama beberapa hari ke depan tidak ada yang boleh membiarkan Pak Darno keluar rumah menjelang sore atau malam. Perubahan waktu, terutama saat matahari hampir tenggelam, adalah saat yang paling berbahaya. Ia memperingatkan bahwa jika ada cahaya kecil muncul di sawah saat maghrib, tidak ada yang boleh mendekat. Cahaya itu biasanya bukan cahaya manusia. Setelah memberikan peringatan itu, Pak Dargo menutup ritualnya dan meminta semua warga menjaga keluarga Pak Darno selama beberapa hari. Namun malam itu, sebelum semua orang pulang, sesuatu terjadi. Ketika semua berdiri di depan pintu rumah, mereka melihat dari kejauhan sebuah cahaya kecil bergerak pelan di antara padi. Cahaya itu berwarna kuning redup seperti lentera. Bergerak perlahan seperti seseorang sedang berjalan sambil mencarinya. Semua warga membeku. Cahaya kuning redup itu bergerak perlahan di tengah sawah. Awalnya terlihat sangat jauh, seperti titik kecil yang hampir tidak berarti. Namun saat diamati lebih lama, semua orang menyadari bahwa cahaya itu bukan hanya bergerak mendekat, tetapi juga naik turun seperti diayun oleh seseorang yang sedang berjalan. Pergerakannya terlalu stabil untuk disebut api yang tertiup angin. Terlalu teratur untuk dikatakan pantulan cahaya dari rumah lain. Bu Sarti tanpa sadar menggenggam lengan suaminya yang masih terbaring di dalam rumah. Ketua RT berdiri tepat di ambang pintu, mencoba menahan napas agar tidak menimbulkan suara. Sementara itu Pak Dargo memejamkan mata sebentar, lalu membuka kembali dengan raut wajah yang semakin tegang. Menurut Pak Dargo, cahaya itu bukan lentera manusia. Itu adalah tanda bahwa penghuni jalur bawah tanah sedang mencari sesuatu. Dan jika mereka membawa cahaya, berarti mereka sedang mencari seseorang yang pernah memasuki wilayahnya. Kata-kata itu membuat jantung semua orang berdebar lebih cepat. Cahaya itu bergerak semakin dekat. Dari jarak puluhan meter, mulai terlihat bahwa cahaya tersebut tidak menggantung dari tali atau batang bambu. Cahaya itu seperti melayang sendiri, memantul pelan setiap beberapa langkah, namun tidak ada tangan atau tubuh yang terlihat mengayunkannya. Cahaya itu hanya bergerak, tanpa wujud pemilik. Pak Dargo segera menutup pintu rumah dengan hati-hati. Ia mematikan lampu minyak agar tidak menarik perhatian. Suasana di dalam rumah berubah gelap, hanya diterangi sedikit cahaya dari tungku dapur yang sudah mulai padam. Semua orang duduk saling berdekatan, berusaha tidak membuat suara apapun. Bahkan suara detak jam dinding terdengar terlalu keras. Ketika suasana hening, langkah-langkah itu mulai terdengar. Langkahnya pelan, sangat pelan, seolah kaki pemiliknya tidak sepenuhnya menapak tanah. Suaranya bukan seperti langkah manusia, lebih seperti gesekan ringan sesuatu yang menyeret di atas lumpur. Langkah itu berputar-putar di depan sawah, lalu bergerak ke arah gang kecil yang mengarah langsung ke rumah Pak Darno. Semua menahan napas. Cahaya itu kini hanya berjarak belasan meter dari rumah. Jika dilihat dari sela-sela dinding, cahaya itu melintas bagaikan bola kecil yang berkedip-kedip. Namun yang membuat bulu kuduk berdiri adalah suara bisikan yang mengikutinya.
Bukan bisikan keras, melainkan bisikan yang sangat lirih, namun terdengar jelas meski telinganya ingin menolaknya. Bisikan itu terdengar seperti memanggil seseorang. Nadanya naik turun, tetapi tidak seperti orang berbicara. Lebih seperti napas panjang yang dibentuk menjadi suara. Tidak ada satu kata pun yang dapat dimengerti, namun semua jelas merasa bahwa suara itu sedang memanggil nama seseorang. Nama itu terdengar seperti Dar, No. Bu Sarti langsung menutup mulutnya agar tidak berteriak. Pak Darno yang masih lemas di ranjang tiba-tiba gemetar. Tubuhnya merespon suara itu meski ia berusaha menguatkan diri. Ia memejamkan mata rapat-rapat, tetapi bibirnya bergetar. Ia tahu suara itu. Suara yang sama yang ia dengar saat dirinya berada di tempat asing itu. Suara yang mengajaknya tinggal. Suara yang membuat jalannya selalu kembali ke tempat yang sama. Ketua RT meminta semua orang tetap diam. Ia mencengkeram bahu Bu Sarti dan memberi tanda agar ia tidak bergerak sedikit pun. Sementara itu Pak Dargo berdiri di dekat pintu, memegang seikat bunga dan tanah yang ia bawa dari ritual semalam. Tangannya gemetar, tetapi ia menahannya sekuat tenaga. Cahaya itu kini berhenti tepat di depan halaman rumah. Dari balik celah jendela, terlihat cahaya itu mengambang sekitar 1 meter di atas tanah. Tidak berputar, tidak bergerak. Diam. Seolah sedang mengamati rumah itu dari luar. Setelah itu terdengar suara lain. Suara kaki menyeret pelan di tanah berlumpur. Suara itu berat, berbeda dari langkah pertama. Seperti ada 2 makhluk yang datang bersamaan. Cahaya itu tetap diam, tetapi suara langkah kedua bergerak mengitari rumah, memeriksa sudut-sudut bangunan. Suaranya berhenti tepat di belakang dinding kamar tempat Pak Darno berbaring. Di kamar itu, tiba-tiba dinding kayu bergetar halus. Getarannya berulang 2 kali, seperti ada sesuatu yang menempelkan tangan ke dinding. Semua orang menahan napas. Bahkan Pak Darno memaksa dirinya untuk tidak bergerak sama sekali meski seluruh tubuhnya terasa seperti ditusuk-tusuk. Setelah getaran itu berhenti, terdengar suara lain. Suara itu seperti seseorang yang menghirup udara dengan sangat dalam, seolah mencoba mencium sesuatu dari balik dinding. Suaranya panjang dan sangat tidak manusiawi. Terdengar seperti napas makhluk yang paru-parunya terlalu besar, atau seperti angin yang dipaksa masuk ke lubang kecil yang sempit. Pak Dargo langsung memejamkan mata dan membaca sesuatu dengan suara sangat pelan. Ia menaburkan bunga yang ia pegang ke lantai rumah sambil bergerak perlahan mengitari ruangan. Menurutnya, makhluk itu sedang mencari aroma, mencari jejak seseorang yang telah ditandai. Ritual kecil itu ia lakukan untuk menyamarkan jejak yang tersisa di dalam rumah. Beberapa menit berlalu, namun terasa seperti berjam-jam. Cahaya itu tetap diam di halaman. Suara langkah di luar rumah masih terdengar pelan, kadang mendekat, kadang menjauh. Semua orang berada di batas ketakutan yang sulit dijelaskan. Namun tiba-tiba, semua suara itu berhenti. Tidak ada lagi langkah. Tidak ada lagi bisikan. Tidak ada lagi cahaya. Suasana berubah sangat sunyi. Begitu sunyinya hingga suara detak jam kembali terdengar. Tidak ada yang berani bergerak selama beberapa menit, sampai akhirnya Pak Dargo perlahan membuka pintu rumah, hanya sedikit untuk mengintip keluar. Sawah kembali gelap. Cahaya itu hilang. Bahkan suara serangga kembali terdengar. Tidak ada tanda apapun bahwa makhluk tersebut pernah berada di sana. Setelah memastikan aman, Pak Dargo menutup pintu kembali dan menatap semua orang dengan wajah tegang. Ia mengatakan bahwa kejadian malam itu bukan kebetulan. Makhluk yang membawa cahaya itu memang sedang mencari Pak Darno. Mereka sudah menemukan jalurnya. Dan jika mereka sudah mendekat sampai halaman rumah, berarti ikatan antara dunia itu dan dunia manusia semakin lebar. Menurutnya, kejadian ini tidak akan berhenti begitu saja. Mereka pasti akan datang lagi. Dan setiap kali datang, mereka akan semakin dekat. Pak Darno hanya bisa terdiam. Ia memejamkan mata sambil memegang dada. Ia tidak tahu sampai kapan ia mampu bertahan dari sesuatu yang bahkan ia sendiri tidak mengerti. Pak Dargo memberi peringatan terakhir malam itu. Selama tanda mereka belum sepenuhnya hilang, apapun bentuknya, rumah ini akan selalu berada dalam pengawasan makhluk dari jalur bawah tanah. Dan malam itu hanyalah awal. Keesokan paginya, suasana di rumah itu masih dipenuhi rasa tegang. Semua orang tidur tidak benar-benar tidur. Mereka hanya memejamkan mata sambil berharap pagi segera datang. Ketika akhirnya matahari muncul, warna keemasan yang biasanya membawa ketenangan justru terasa tidak banyak membantu.
Ada perasaan bahwa cahaya pagi itu hanya sementara, dan begitu malam datang, segala sesuatu yang mendekat tadi malam akan kembali mencari. Ketua RT dan 2 warga lainnya datang membawa beberapa perlengkapan. Mereka ingin memastikan jejak yang tampak semalam tidak berbekas. Di halaman rumah, tepat di tempat cahaya itu mengambang, tanah terlihat seperti tergerus. Ada bentuk lingkaran samar seperti bekas sesuatu yang menginjak namun tidak benar-benar menapak. Tanahnya tidak basah, tetapi tertekan. Seolah ada beban yang sangat berat namun hanya menyentuh permukaan. Pak Dargo memeriksa bekas itu tanpa menyentuhnya. Ia mengangguk pelan dan berujar bahwa itu adalah titik berhenti makhluk yang membawa cahaya. Titik itu adalah batas tempat makhluk tersebut menghentikan pencariannya. Namun jika jejak itu semakin dalam pada malam berikutnya, itu berarti makhluk itu sudah bisa menembus batas terluar desa. Selama pemeriksaan itu berlangsung, Pak Darno duduk di ruang tamu dengan wajah pucat. Ia tampak jauh lebih tenang dibanding malam sebelumnya, tapi sorot matanya terlihat kosong. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya ia lihat selama 2 hari hilang itu selain potongan cerita yang ia sampaikan. Namun ada satu hal yang sejak tadi pagi belum ia ceritakan, meski ia sendiri tidak mengerti mengapa tiba-tiba muncul bayangan itu dalam pikirannya. Ketika semua berkumpul kembali di ruang tamu, Pak Dargo meminta semua orang duduk. Ia ingin mendengar kembali semua detail, namun kali ini tanpa dilewati sedikit pun. Menurutnya, untuk memutus ikatan, semua informasi harus jelas. Tidak boleh ada satu cerita pun yang ditahan. Awalnya Pak Darno ragu. Ia menarik napas panjang, lalu memejamkan mata. Setelah itu ia mulai bercerita lebih dalam tentang apa yang ia lihat. Kata-kata Pak Darno membuat ruangan itu langsung hening. Ia mengaku bahwa tempat asing itu tidak hanya sunyi dan tidak memiliki bayangan. Ada jalan panjang seperti lorong tanah. Ujungnya gelap, tetapi penuh suara yang tidak terlihat. Suara itu bukan hanya memanggil namanya, tetapi juga menawarkan sesuatu. Suara itu mengatakan bahwa tempat itu dapat memberikan ketenangan yang tidak didapat manusia biasa. Namun sebagai gantinya, siapapun yang masuk tidak boleh kembali utuh. Ia juga bercerita bahwa saat ia mencoba kembali ke arah cahaya sawah, ada sosok yang berjalan di belakangnya. Sosok itu tidak memiliki wajah, hanya siluet tubuh tinggi yang terlihat seperti manusia, tetapi bergerak terlalu halus seperti melayang. Sosok itu mendekat, dan setiap kali mendekat, tanah di bawah kaki Pak Darno berubah seperti pasir basah, seolah menariknya turun. Di bagian itu, suara Pak Darno goyah. Ia mengatakan bahwa sosok itu sempat menyentuh punggungnya. Sentuhan itu tidak terasa dingin atau panas, tetapi berat, seperti tangan besar yang menahan tubuhnya agar tidak keluar dari jalur. Sentuhan itu meninggalkan sensasi aneh di kulitnya, dan ia merasa seperti ada tanda yang tertinggal. Itu sebabnya makhluk itu bisa mencarinya hingga malam tadi. Setelah mendengarkan, Pak Dargo mengangguk dengan wajah serius. Ia meminta Pak Darno membuka bagian belakang bajunya. Ketika ia melakukannya, semua orang terdiam. Di punggungnya, tepat di bawah bahu, ada pola gelap yang tidak ada semalam. Polanya melingkar, seperti bekas telapak tangan yang memanjang dengan jari-jari yang tidak proporsional. Warnanya seperti lebam, namun bentuknya terlalu rapi untuk disebut memar biasa. Ketua RT mundur selangkah tanpa sadar. Sementara Bu Sarti memejamkan mata dan memegang dada, hampir saja jatuh jika tidak dibantu tetangga yang berdiri di sampingnya. Pak Dargo mendekat dan menyentuh bekas itu menggunakan ujung kain yang ia siapkan. Ia menggumam pelan, lalu mengatakan sesuatu yang membuat semua orang merinding. Bekas itu bukan tanda untuk mengambil. Bekas itu adalah tanda untuk kembali. Jika tanda itu tidak dihilangkan, makhluk itu akan terus datang. Malam demi malam, cahaya itu akan semakin mendekat. Dan ketika waktunya tiba, makhluk itu tidak hanya mengajak. Ia akan menarik. Mendengar itu, suasana ruang tamu mendadak berubah lebih mencekam daripada malam sebelumnya. Pak Dargo mengatakan bahwa hanya ada satu cara menghilangkan tanda tersebut, menutup jalur yang terbuka. Selama jalur itu masih terbuka, tanda di punggung Pak Darno akan tetap aktif. Caranya adalah mengembalikan sisa jejak dari tempat Pak Darno hilang, yang masih menempel padanya, ke titik awal ia menghilang. Setelah itu, seluruh batas penanda harus ditutup menggunakan ritual desa kuno yang sudah lama tidak dilakukan. Masalahnya, ritual itu harus dilakukan di lokasi tempat Pak Darno menghilang. Dan harus dilakukan tepat saat matahari terbenam. Waktunya tidak boleh salah. Jika terlambat sedikit saja, jalur itu justru terbuka lebih lebar, dan makhluk itu akan mendekat lebih cepat. Ketua RT awalnya ragu.
Ia mempertanyakan keselamatan para warga jika mereka kembali ke sawah itu pada waktu senja. Namun Pak Dargo mengatakan mereka tidak punya pilihan lain. Jika jalur itu tidak ditutup malam ini, esok malam makhluk itu akan kembali dengan jarak yang lebih dekat. Dan tidak ada jaminan bahwa ia datang hanya untuk mencari. Mungkin kali ini ia akan masuk. Pak Darno menundukkan kepala. Meski ketakutan, ia akhirnya menyetujui ritual itu dilakukan. Baginya, bertahan dengan ketakutan berhari-hari lebih jauh mengerikan daripada menghadapi satu kali kesempatan untuk mengakhiri semua ini. Ketika hari perlahan menuju sore, semua persiapan dilakukan. Beberapa warga menyiapkan bahan ritual, sementara yang lain membersihkan jalur menuju sawah agar semua langkah jelas dan tidak terhambat. Pak Dargo membawa mangkuk dari tanah liat, berisi campuran bunga, tanah kering, dan air yang ia ambil dari sumber tua di pinggir desa. Semua itu adalah bahan untuk menutup jejak dunia lain. Menjelang matahari terbenam, angin mulai bergerak tidak seperti biasanya. Udara terasa berat seolah menekan dada semua yang ada di sana. Awan tipis bergerak perlahan menutupi matahari yang mulai turun. Cahaya jingga berubah menjadi merah tua, membuat permukaan sawah tampak seperti diselimuti kabut tipis. Mereka tiba di titik tempat Pak Darno hilang. Tanah di titik itu masih terasa lebih lembek dari tanah sekitarnya, seolah masih menyimpan sisa jejak tempat asing itu. Pak Dargo meminta Pak Darno berdiri di tengah titik itu. Ia sendiri mengambil mangkuk tanah liat dan mulai membaca doa pelindung sambil menaburkan campuran bunga ke arah tanah. Semua orang berdiam. Tidak ada yang berbicara. Tidak satu pun berani mengalihkan pandangan. Beberapa menit kemudian, angin mendadak berhenti. Udara menjadi terlalu tenang, terlalu hening. Lalu tanah di bawah kaki Pak Darno mulai bergetar. Getarannya kecil pada awalnya, namun perlahan menjadi lebih kuat. Tanah itu bergelombang naik turun seperti sesuatu di bawahnya sedang bergerak. Pak Darno memejamkan mata, tubuhnya mulai lemas. Dari kejauhan terdengar suara yang sangat familiar baginya. Suara bisikan panjang yang memanggil namanya. No. Suara itu semakin jelas. Semakin kuat. Semakin dekat. Pak Dargo berteriak agar semua warga menahan posisinya. Ritual belum selesai. Mereka harus bertahan beberapa detik lagi agar jalur itu tertutup sepenuhnya. Namun suara itu berubah. Dari bisikan menjadi seruan panjang. Seruan itu menggema di seluruh sawah, meski tidak ada angin. Semua orang merinding. Sorot mata mereka tertuju ke arah Pak Darno, yang kini mulai terseret beberapa sentimeter ke belakang seolah ada tangan tak terlihat yang menarik punggungnya. Bu Sarti berteriak memanggil suaminya, tetapi ketua RT menahannya agar tidak mendekat. Sementara itu tanah tepat di belakang Pak Darno terbelah tipis seperti retakan kecil yang muncul dari bawah. Pak Dargo segera menumpahkan isi mangkuk terakhir ke tanah. Campuran bunga dan tanah itu jatuh ke dalam retakan. Ia menekan kedua tangannya ke tanah sambil mengucapkan doa penutup dengan suara lantang. Suara itu segera menghilang. Retakan tertutup dalam sekejap. Tanah berhenti bergetar. Dan angin kembali berembus. Semua orang terpaku. Pak Darno jatuh berlutut sambil terengah-engah. Bekas gelap di punggungnya perlahan memudar, meski tidak hilang sepenuhnya. Namun bentuknya tidak lagi terlihat seperti tangan, melainkan tinggal bayangan samar yang nyaris tidak kentara. Pak Dargo menghela napas panjang. Ia mengatakan bahwa jalur itu kini tertutup. Namun ia juga memperingatkan, tanda di punggung Pak Darno meskipun memudar, tidak akan hilang sepenuhnya. Artinya, makhluk itu mungkin tidak akan kembali mencari, tetapi Pak Darno selamanya akan menjadi seseorang yang pernah menyentuh batas dunia mereka. Dan beberapa orang yang pernah menyentuh batas itu, kadang-kadang akan merasa bahwa dunia ini tidak sepenuhnya milik mereka lagi. Warga membantu Pak Darno kembali ke rumah. Setelah semua selesai, suasana kampung itu kembali tenang. Namun kisah itu tetap hidup. Menjadi cerita yang akan selalu dikenang warga desa sebagai malam ketika cahaya asing itu mendekati halaman rumah mereka. Dan meskipun jalur itu telah ditutup, di hati beberapa warga masih tersisa pertanyaan yang tidak pernah terjawab. Apa yang sebenarnya menunggu di balik jalur bawah tanah itu? Dan apa yang akan terjadi jika suatu hari, seseorang lain tanpa sengaja menemukannya kembali? Malam itu, setelah semua warga bubar dan rumah Pak Darno kembali sunyi, hanya suara jangkrik yang menemani. Rumah kecil itu tampak seperti biasa, namun ada sesuatu yang berubah. Tidak lagi ada rasa berat seperti malam-malam sebelumnya. Tidak ada lagi hawa dingin yang merayap dari arah sawah.
Udara terasa lebih ringan, seakan jalur yang berusaha masuk ke dunia manusia benar-benar tertutup. Pak Darno duduk di ruang tamu bersama istrinya. Lampu minyak menyala lembut, menyorot wajah mereka yang masih tampak lelah. Meski begitu, untuk pertama kalinya sejak ia ditemukan, napasnya terasa lebih lega. Namun ketika ia berdiri menuju kamar, sesuatu terjadi. Di ambang pintu kamarnya, ia berhenti. Tubuhnya menegang sesaat. Bu Sarti memanggil namanya, tetapi Pak Darno tidak menjawab. Ia hanya menatap lurus ke arah jendela kamar yang menghadap sawah. Di luar, sawah itu gelap total. Tidak ada angin. Tidak ada daun padi yang bergerak. Semuanya begitu diam. Lalu, dalam satu detik yang terasa panjang, sebuah cahaya kecil berkedip jauh di tengah sawah. Tidak bergerak. Tidak mendekat. Hanya diam, memantul sekali, lalu lenyap. Pak Darno menatap lama. Wajahnya pucat, tetapi ia akhirnya tersenyum tipis, seperti orang yang menerima kenyataan yang sulit dijelaskan. Itu bukan mereka, katanya pelan. Hanya bayangan sisa, tempat itu pernah terbuka. Setelah itu cahaya tidak muncul lagi. Malam itu berlalu seperti malam biasa. Dan esok harinya, hidup di desa itu berjalan seperti semula. Beberapa minggu kemudian, bekas gelap di punggung Pak Darno benar-benar menghilang. Ia kembali bekerja di sawah, meski tidak pernah lagi mendekati titik tempat ia menghilang. Warga desa juga tidak pernah melihat cahaya aneh itu lagi. Tidak ada suara bisikan. Tidak ada langkah menyeret. Seolah jalur itu tertutup untuk selamanya. Namun cerita itu tidak menghilang. Kisah hilangnya Pak Darno menjadi legenda yang sering dibahas warga. Beberapa menyebutnya sebagai peringatan untuk tidak berjalan sendirian di sawah saat senja. Beberapa lagi percaya bahwa tempat asing itu masih ada, hanya menunggu seseorang yang tanpa sengaja membuka jalurnya kembali. Tapi bagi Pak Darno, semua itu telah berakhir. Ia selamat. Ia kembali. Dan ia memilih untuk tidak lagi mencari jawaban apapun tentang dunia gelap itu. Karena ada hal-hal yang memang tidak seharusnya dicari tahu. Begitulah akhir dari cerita, kakek ini menghilang di sawah, ditemukan 2 hari kemudian dengan cerita mengejutkan. Jika kalian menyukai cerita ini, silakan tinggalkan komentar di bawah. Jangan lupa tekan tombol like untuk mendukung channel ini, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita misteri berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.